Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ilham Letupa, di channel Ilham Letupa. Kali ini kita berjumpa lagi dalam tutorial digital painting menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, serta share bagi Anda yang suka dengan konten ini. Konten kali ini, saya akan mengangkat sebuah objek tentang kakek saya, Haji Abdul Jalil Letupa, yang wafat di usia 100 tahun lebih. Langkah pertama, ambil objek gambar Anda. Kemudian, atur dokumen size dengan ukuran yang lebih besar, minimal 1000 pixel. Lalu, tekan Ctrl J untuk copy objek atau copy layar. Beri nama, terserah Anda. Sekarang layar luar aktif, pergi ke filter dan pilih sharpen, kemudian pilih smart sharpen. Atur sesuai dengan apa yang terdapat pada gambar atau menurut insting Anda. Tekan OK. Langkah kedua, cropping objek menggunakan tools crop tool. Pilih tepian objek hingga mengelilingi objek. Untuk berpindah gambar atau berpindah atau moving, Anda bisa tekan escape pada keyboard, lalu klik dan tahan. Sekarang copy gambar, kemudian paste dan dia menjadi layer 3. Hapus layar di bawahnya, hidupkan layer 3, kemudian turun ke pojok paling kanan bawah untuk membuat dan tambahkan efek pada layar 3 dengan menekan Add Layer Mask. Sekarang buat layar baru yang berada paling atas dari semua layar. Kemudian tekan Ctrl pada keyboard dan klik kiri pada mouse pada layar 3, sehingga akan merange gambar yang tanpa background. Beri warna pada layar 4 atau layar paling atas dengan warna yang sedikit gelap atau seperti abu-abu. Sekarang kita menuju ke langkah yang ketiga untuk memperhalus gambar atau objek dengan menggunakan Mixture Brush Tool. Kemudian Anda sapukan pada wajah atau objek yang ingin kita perhalus. Lakukan dengan sedikit nalar atau insting agar supaya tidak merubah fisik daripada objek.
merubah apa dengan yang sebenarnya. Nah, mata sebelah kanan sudah selesai, tinggal diberikan efek-efek cahaya pada kornea mata. Tambahkan sedikit warna, kemudian dipoles dengan Smooth Tools. Hal yang sama juga dilakukan pada mata bagian kiri dari objek. Setelah selesai, Anda bisa kembali ke bagian sisi-sisi lain seperti bagian jenggot dan kumis serta bibir. Gunakan kuas yang paling halus, kemudian oleskan dengan hati-hati. Begitu pula dengan bagian alis pada objek. Sekarang, aktifkan layar ke-5, kemudian beri efek blending open play. Setelah semua selesai, sekarang kita akan mencoba memberikan efek warna atau cahaya pada sisi wajah. Tekan Ctrl pada keyboard, lalu tekan kiri pada objek layar ke-4. Kemudian, add new layer atau buat layar baru di atas layar ke-4. Juga kemudian diletakkan cahaya atau warna yang baru dilakukan untuk memberikan efek pada wajah. Biasanya, saya melakukannya pada sisi kanan dan kiri dengan dua warna yang berbeda, seolah dia mendapatkan gradasi atau efek cahaya atau bias cahaya dari sisi sebelah kanan dan kiri. Ini akan memberikan nuansa objek lebih menarik, seolah-olah tiga dimensinya mendapatkan pantulan cahaya. Misalnya seperti warna kuning agak kehijau-hijauan pada sisi sebelah kanan. Kemudian hapus bagian tengah agar tidak merubah dari warna muka atau wajah. Bila sudah dan dirasa sudah cukup, Anda bisa pergi ke layar pertama, layar background, dan kemudian kita akan memberikan warna pada background objek. Aktifkan layar pertama, kemudian pilih warna, dan oleskan pada layar. Lakukan sedikit kombinasi warna sebagaimana yang tampil pada layar, agar supaya gambar terkesan lebih menarik. Sekarang Anda kembali ke layar 5 atau layar di mana memberikan cahaya efek cahaya pada wajah objek. Pilih warna agak terang atau kuning, kemudian oleskan pada layar keempat dan akan nampak seperti gambar.
Pada backgroundnya, Anda mainkan beberapa mata kuas atau airbrush untuk membuat seolah-olah menjadi sebuah latar lukisan. Lakukan ini berulang-ulang dengan memperhatikan sisi terang semakin mendekat pada kepala objek, agar supaya terkesan ada cahaya muncul di belakang objek. Lakukan hingga Anda benar-benar merasa sudah pas atau sedikit sempurna. Tambahkan sedikit efek cahaya, kemudian layar tersebut dibawa ke blending pengaturan mode dengan overlay atau soft light. Sekarang pilih blending pada layar dan kemudian kita akan atur outer glow pada objek tersebut sehingga terkesan garis tepiannya sedikit memberikan efek cahaya. Pilih warna agak kebiru-biruan, kemudian atur size-nya seperti gambar. Sekarang tinggal menambahkan sedikit manipulasi pada objek dengan menambahkan baju atau jubah. Kebetulan saya mengambil jubah dari salah satu gambar yang saya ambil dari internet. Setelah di cropping, letakkan pada objek. Tentu berikan efek pada filter dengan memberi oil painting dengan pengaturan sebagaimana sebelumnya. Atur sedikit pencahayaan pada objek sehingga pencahayaannya lebih sedikit gelap atau paling tidak terlalu berbeda dengan objek yang sudah ada. Lakukan hal yang sama dengan merias objeknya, kemudian berikan efek cahaya di atas pundak dengan menggunakan warna biru dan merah. Hapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan.
Setelah semuanya dilakukan, objek kita sedikit rotasikan agar terkesan lebih menarik atau lebih gagah. Blok semua layar, kemudian putar agak ke kanan, kemudian diberikan atau bentuk layar baru yang paling atas untuk diberikan efek kesan gradasi warna pada depan objek, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Terakhir, berikan cahaya seolah warna biru berada pada sisi kiri objek, sehingga hasil terakhir dari pekerjaan kita nampak seperti pada layar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sekali lagi, dan harapannya mudah-mudahan Anda suka dengan konten ini. Bila Anda suka, silahkan share, dan jangan lupa subscribe dan like video atau konten ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Saya Ilham, undur diri.